Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baiklah, untuk kuliah kita hari ini kita ganti dalam video recording karena saya saat ini berada di luar kota. Oke. Nah, untuk eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu fungsi logika kombinasional, yaitu komparator. Apa itu komparator? Nah, ini adalah sebuah rangkaian untuk compare, oke, atau membandingkan dua input. Oke, jadi kata kuncinya komparator ini membandingkan. Oke. Nah, kita bisa menggunakan exclusive or sebagai komparator. Kenapa? Karena exclusive or itu jika inputnya misalnya 0, 0, di sini 0, kemudian 0, 1, inputnya 1, dan jika ini inputnya 1, 0, outputnya 1, jika inputnya 1, 1, dia outputnya 0. Nah, bisa kita lihat kalau inputnya sama, dia keluarannya 0. Oke, jadi kalau inputnya sama, dia 0. Nah, rangkaian seperti ini yang membandingkan dua buah input itu disebut dengan rangkaian komparator. Nah, untuk 2 bit, untuk komparator 2 bit, untuk case 2 bit, nah kita butuh dua buah gerbang. Misal kita ingin membandingkan antara A1 A0 dan B1 B0. Oke, kita ingin membandingkan dua buah bilangan 2 bit ini. Nah, kita butuh dua buah komparator. Oke. Sorry. Untuk komparator ini kita butuh dua gerbang exclusive OR, di mana yang pertama ini adalah A0 dan B0. Jadi ingat, ini yang di sini. Oke. Kemudian di gerbang exclusive OR yang kedua, ini adalah A1 B1. Oke, kemudian ini gerbang NOT, kemudian di gerbang NCAN. Oke. Jadi ini adalah komparator 2 bit. Sebagai contoh, misalnya kita ingin membandingkan antara 1, 0 dan 1, 0. Oke. Berarti ini adalah A1 A0, ini B1 B0. Oke. Saya pakai tinta merah di sini, berarti di sini A0-nya 1. Ini kita ganti 1 saja. Ini 1, B0 0. 0, ini 0. Ini 1, A1-nya 1, B1-nya 1. Di sini keluarannya adalah 0, sini 0, di sini 1, sini 1. Berarti outputnya sama dengan 1. Jadi apa namanya, komparator yang ini, nah, di komparator yang saya barusan jelaskan ini, tunggu sebentar.
Jadi coba perhatikan dua buah bilangan ini kita bandingkan antara 10 dan 10 itu outputnya sama dengan 1. Jadi komparator itu tergantung keinginan kita. Kita bisa kalau misalnya kedua inputnya sama, itu outputnya sama dengan 1. Misal contoh yang lain, untuk komparator yang kedua di bawah ini, misal inputnya adalah A1 A0 sama dengan 11, B1 B0 sama dengan 10. Oke, kita pakai tinta yang warna biru di sini. Jadi di sini A0 berarti 1, B0-nya juga kuning. Ini 1, B0-nya 0, di sini A1 1. Di sini hasilnya 0, sini 1, sini keluarnya 1, di sini 0. Oke, coba perhatikan yang kuning sehingga outputnya sama dengan 0. Oke, ini komparator 2 bit. Nah, selain itu ada komparator 4 bit. Jadi komparator 4 bit ini biasanya kita menggunakan ini 74 IC, bisa Anda cari nanti datasheetnya 74 HC85. Oke. IC ini terdiri dari 8 input, dia terdiri dari 8 input. Ini A1, A0, A1, A2, A3. Kemudian ini B1, B0, B1, B2, B3. Kemudian outputnya, nah ini komparator yang seperti ini ada inputnya A lebih besar daripada B, A lebih kecil daripada B, ini sama dengan B, A lebih kecil daripada B. Oke. Bagaimana cara menentukan outputnya yang ini? Jika ini A3-nya, jadi jika A3-nya 1, B3-nya 0, maka A lebih besar daripada B. Kalau A3-nya 0, B3-nya 1, berarti A lebih kecil daripada 0. Jika A3 sama dengan B3, nah ini lihat B2-nya. Oke. Atau bit selanjutnya. Sebagai contoh, A sama dengan 0110. Oke. B sama dengan 0011. Nah, coba perhatikan. Ini adalah A3. Ini sama. Jadi ini sama-sama 0. Nah, sekarang kita lihat bit selanjutnya. Nah, bit selanjutnya A2 1, A2 B2 0. Berarti di sini A2 A lebih besar daripada B. Oke. Angka yang kedua, misal 1001 1010. Oke. Ini sama, kemudian ini 1. Oke, berarti kemudian di sini 1, berarti B lebih besar daripada A, atau A lebih kecil daripada B. Oke, seperti itu
fungsi utama dari sebuah komparator. Oke, jadi dia membandingkan dua buah input. Nah, dua atau lebih input yang dibandingkan. Nah, logika kombinasional yang selanjutnya itu kita kenal dengan decoders. Nah, decoders ini dia mendeteksi kombinasi input tertentu. Jadi mendeteksi kombinasi input tertentu. Misal kita ingin untuk input 1, 0, 0, 1. Jadi kita ingin mendeteksi input 1, 0, 0, 1. Nah, untuk itu kita butuh gerbang N. Oke. Ini A0-nya 1, kita mulai dari sini. Ini kita pakai gerbang NOT. Kenapa kita pakai gerbang NOT? Karena di sini 0. Oke. Gerbang yang ketiga ini sama. Kemudian gerbang yang keempat ini 1, 0, 0, 1. Jadi kalau 1, 0, 0, 1 berarti di sini 1, sini 1, 1, 1. Berarti di sini inputnya 1. Jadi kita ingin mendeteksi input 1, 0, 0, 1. Nah, untuk misal kita ingin mendeteksi input 1, 0, 1, 1, maka yang kita butuhkan adalah seperti ini, kemudian gerbang NOT, ini adalah 1, 0, 1, 1. Oke. Jadi decoder sini ketika kita ingin dari bawah 1, 0, 1, 1. Jadi decoder sini ketika kita ingin menentukan untuk kombinasi input tertentu, outputnya sama dengan 1. Jadi kita cuma bermain di gerbang N dan gerbang OR. Selanjutnya ini kita sebut dengan encoders. Jadi encoders itu ya jadi ini adalah salah satu contoh rangkaian encoders. Jadi ini rangkaian encoders. Nah, ini adalah BCD, oke? Binary decimal to BCD encoders, oke?
Saya tampilkan saja bukunya. Misal ini untuk input digitalnya, ini 1, kemudian ini input binarinya. Oke. Nah, untuk menggambarkan ini, coba perhatikan, untuk A3 sama dengan 1, A3 sama dengan 1. Nah, coba perhatikan A3 sama dengan 1 berarti 8 dan 9. Oke. Ini berhubungan dengan 8 dan 9. Kemudian A2 4 ini. Oke. 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian untuk A1 berarti yang ini 2, 3, 6, 7. Oke. Kemudian A4 1, ini 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Nah, bagaimana kita membuat rangkaiannya? Nah, rangkaiannya kira-kira seperti ini. Oke. Nah, coba perhatikan untuk A0. Ini saya gambar untuk A0. Sorry, di sini harusnya A0. 1, 2, 3. Untuk A0, coba perhatikan untuk A0 1, 3, 5, 7, 9 berarti 1, 3, oke, 5, 7, 9. Oke. Jadi ini untuk A0. Kemudian kita lihat A1. 1 yang ini T2 2, 3, 6, 7 berarti ini 2, 3, 6, dan 7. Oke, jadi 4 inputnya A2 dan seterusnya. Ini A3 8, 9. Oke. Ini A3 cuma butuh 8, 9. Oke, inilah jadi kita sudah bahas tentang sedikit tentang komparator, decoders dan encoders. Oke. Mohon dikerjakan tugasnya di classroom untuk mempermantap pemahaman Anda tentang materi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.